kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai uh, accounting and sustainability ya. Jadi bagaimana accounting ini berpengaruh terhadap kelanjutan daripada perusahaan itu sendiri. Jadi bagaimana sistem yang akan kita kembangkan itu ternyata mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk kemajuan daripada teknologi, kemajuan daripada perusahaan. Sekarang kita saya share screen dulu. Nah, judul yang hari ini kita akan bahas itu adalah Accounting and Sustainability Intelligence. Jadi bagaimana akuntansi itu, kalau kemarin kita berbicara tentang bisnis intelijen ya. Nah, kalau sekarang sustainability intelligence, sejauh mana akuntansi ini mampu untuk mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang. Sustainability, apa sih sebenarnya sustainability? Mungkin Anda bertanya ya, apa sih sebenarnya sustainability? Kalau accounting kan kita sudah tahu. Sustainability itu adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama dalam mungkin kalau sekarang mungkin di masa depan mereka masih tetap menjadi sebuah perusahaan yang maju dan berkembang gitu ya. Nah, sustainability-nya seperti apa? Nah, sekarang ada satu teori tentang sustainability yang sekarang ini ya. Jadi namanya adalah triple bottom line. Ini menjelaskan bahwa kinerja perusahaan yang ingin sustain atau ingin bertahan dalam jangka waktu yang lama itu harus dengan konsep pengukuran kinerja yang holistik. Tidak hanya memperhatikan kinerja ekonomis, tetapi juga memperdulikan sosial dan lingkungan. Sehingga terkenal sekali, Elkington tahun 98 mengatakan bahwa sustainability is a people, planet, dan profit. Jadi bagaimana perusahaan ini ketika dia akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, itu harus mengintegratedkan atau membuat people, planet, profit ini menjadi sebuah kinerja yang holistik dan tidak bisa terpisahkan. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai triple bottom line. Nah, kalau sustainability accounting apa nih ya? Jadi kalau accounting itu kan collecting, storing gitu ya, organizing, membuat report gitu ya. Tetapi sekarang reportnya itu juga bukan hanya report daripada profit, tetapi juga sosial dan environment. Ya, jadi kalau selama ini kita akuntansi itu kita kan membuat dari transaksi, kita bikin jurnal, kemudian kita buat laporan keuangan gitu ya. Nah, sekarang yang dibuat tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga laporan sosial dan kemudian environment information. Nah, tujuannya untuk apa sih sustainability accounting? Yang pertama juga untuk membuat keputusan ya, making decision. Kemudian yang kedua adalah untuk mengevaluasi performa perusahaan itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat sekarang, makanya nanti ada satu tugas ya, Anda untuk melihat bagaimana keterbukaan akuntansi ini ya, sustainability accounting ini terjadi di dalam laporan-laporan keuangan perusahaan. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk dari laporan sustainability dari perusahaan. Anda ambil nanti contoh untuk satu perusahaan, kemudian Anda analisa isinya apa saja sih dalam sustainability reporting yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, accounting system, jadi basic daripada accounting sustainability itu adalah accounting system, gitu kan? Tetap fokusnya adalah pada bagaimana kita menciptakan perusahaan itu meng-create suatu profit, tetapi bagaimana profit itu juga bermanfaat untuk perusahaan, untuk orang-orang yang di sekitar maupun untuk lingkungan. Nah ini, jadi Anda akan
nanti akan mencoba, saya ada tugas ya di Google Classroom, silahkan untuk dilihat nanti ya. Nah, ini adalah bagaimana accounting system ini menciptakan sustainability information, yang sustainability information itu akan berguna untuk pembuatan keputusan maupun untuk performance evaluasi. Ya, tapi dasarnya kesemuanya itu adalah accounting system yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, apa sih kunci dari sustainability accounting? Yang pertama, bagaimana sustainability accounting itu berpengaruh pada orang. Sekarang gini lah, kalau kita ada 3 tadi ya, profit, people, planet. Bagaimana kita akan membuat sebuah perusahaan yang sustain kalau misalkan kita menebang hutan tanpa ada nanti reboisasi, gitu kan? Reboisasi itu kan perlu dana. Kalau seorang pemimpin nggak maulah saya keluar uang untuk meremajakan hutan yang sudah kita ambil, ya tentunya nanti lama kelamaan hutan-hutan itu akan gundul semua dan kita akan mengalami bumi ini akan sakit nanti. Ada banjir, ada dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu orang-orang harus concern dulu nih orang-orang ya bahwa kita mencari profit tetapi kita juga harus concern dengan orang-orang yang di sekitar kita dan juga dengan planet kita gitu ya, planet dunia inilah ya. Bagaimana mereka boleh mencari profit tetapi ada batasannya, bahwa di situ ada orang-orang lain, di situ ada juga bumi ini yang harus kita selamatkan. Nah, bagaimana sustainability accounting berpengaruh pada proses organisasi? Artinya kalau kita sudah, orang-orang ini sudah concern bahwa mereka memahami tentang bagaimana proses organisasi itu berjalan, orang-orang ini sudah punya kesadaran tentang bahwa ketika kita mencari profit, ada orang lain, ada planet ini yang harus diselamatkan, maka proses organisasinya pun juga harus mengikuti itu kan gitu kan. Misalkan kita mengganti plastik dengan recycle ya, itu udah banyak nih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi kalau kita membuat packaging, itu packaging yang ramah lingkungan. Kita kalau belanja kemana-mana, kita kadang-kadang nggak disediain tas plastik ya. Nah itu karena memang kedepannya harus banyak perusahaan yang concern terhadap seperti ini, gitu ya. Nah ini kan juga hubungannya nanti dengan accounting juga, budget juga ya, budgetnya lebih murah atau lebih mahal gitu kan. Nah ini tapi intinya adalah concern dulu, concern dari orang-orang itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk proses organisasi. Baru kemudian sustainability ataupun juga berpengaruh terhadap organisasi teknologi yang digunakan oleh organisasi. Banyak perusahaan-perusahaan itu dengan teknologi-teknologi yang baru itu malah menimbulkan efek samping yang tidak baik untuk bumi kita, ya. Jadi polusi lah, jadi bising dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dihindari dari sustainability accounting. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sustainability accounting itu terdiri dari people, teknologi, dan proses. Maka di sini peran teknologi sangat besar di sini, ya. Sehingga proses bisnis di dalam perusahaan ini juga akan tampak baik, ya. Nah, kemudian apa sih yang akan kita lakukan, ya, dalam jadi dalam sustainability dalam accounting sustainability ini apa sih yang akan kita lakukan? Bagaimana kita melakukan dan bagaimana kita menjalankan itu, ya. Jadi bagaimana kita akan melakukan, bagaimana kita menjalankan itu, apa yang sudah kita lakukan. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi 7 kriteria
dari accounting sustainability. Yang pertama adalah what will we do? Apa sih yang kita lakukan? Satu, identifikasi opportunity. Artinya bahwa kita harus mengidentifikasi kemampuan perusahaan. Seperti apa? Perusahaan mampu nggak sih sebenarnya untuk merubah plastik ini menjadi apa misalkan tidak menggunakan plastik tapi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, ini bisa nggak? Jadi opportunity-nya kita harus kita lihat. Kemudian mengidentifikasi berbagai macam option, kemudian kita menganalisis dari faktor kuantitatif, dari faktor kualitatif hingga membuat decision, ya, membuat decision. Jadi intinya di sini sebenarnya ketika kita mau melakukan accounting sustainability, kita juga sebenarnya harus mengaca diri kira-kira posisi kita ada di mana, bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu ya. Next, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita mengimplementasikan decision yang sudah kita buat, gitu ya. Kemudian how did we do? Bagaimana kita bisa menjalankan? Ya dengan evaluasi performance. Evaluasi performance ini akan menunjukkan bahwa memang arah kinerja kita sesuai dengan 3 hal tadi, profit, planet, people, gitu ya. 3 ini harus bisa berjalan bersama-sama. Kalau kita mau menjalankan accounting sustainability. Nah, dengan berjalannya perusahaan di dengan menggunakan accounting sustainability ini diharapkan bahwa perusahaan itu akan mampu untuk mengembangkan profit tapi juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ya. Nah, mungkin itu dari saya untuk pemahaman dari teori tentang accounting sustainability. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya share lewat WA dan ada yang akan menjawab lewat WA. Selain itu juga saya akan men-share di Google Classroom tentang tugas yang tadi sudah sempat saya jelaskan, yaitu mencari laporan keuangan sustainability sebuah perusahaan dan kemudian Anda analisa apa yang menarik. Silahkan nanti Anda tulis, nggak usah banyak-banyak, maksimal 300 kata saja. Oke, itu dari saya. Selamat beraktivitas, jangan lupa selamatkan dunia, dan kita juga perlu untuk share ke orang lain ya. Jadi membantu orang lain itu akan, jadi kita mencoba untuk membuat sustainability itu dari dalam diri kita sendiri. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.